dibahagiakan dunia sampai akhirat kita. Amin amin Allahumma. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin yang telah mempertemukan kita kembali di tempat dan majelis yang sangat mulia ini dalam keadaan tetap iman dan Islam kita, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita. Semoga Allah meridhoi perkumpulan kita ini menjadi sebuah perkumpulan yang benar-benar membawa manfaat, membawa barokah, membawa maslahah untuk agama dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Wasiyatul Mustafa karya beliau Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Ali, hubba li akhika kama tuhibbu li nafsika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada Sayyidina Ali, yang tentunya wasiat ini juga untuk kita semua selaku umatnya. Wasiatnya Rasul, wahai Ali, hubba li akhika, cintai saudaramu, kama tuhibbu li nafsika, sebagaimana engkau mencintai dirimu. Ini ajaran Islam yang sangat pokok, bahwa kita diperintahkan untuk mencintai dan menyayangi saudara kita sebagaimana kita mencintai dan menyayangi diri kita. Bagaimana kita menyayangi diri kita? Diri kita tak boleh sakit. Diri kita tak mau juga disakiti oleh orang lain. Baik disakiti fisik kita, harta kita, maupun harga diri kita. Nah, kita mencintai dan menyayangi orang lain pun juga demikian. Jangan sampai kita menyakiti mereka. Entah kita sakiti dengan lisan kita, dengan perbuatan kita. Entah yang kita sakiti itu fisiknya, yang kita sakiti harga dirinya, yang kita sakiti hartanya. Itu jangan sampai. Cintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu. Kita mencintai diri kita, sekali lagi, kita nggak ingin ada keburukan datang kepada kita. Kita tidak ingin ada kezaliman juga datang kepada kita. Nah, itu juga harus kita lakukan kepada saudara kita. Nah, saudara di sini, ketika bicara tentang saudara yang kita diperintahkan untuk selalu menjaganya, ada saudara seagama, ada saudara sesama warga negara, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Ada saudara meskipun tidak seagama, tidak satu suku, tidak satu warga negara, tapi sama-sama manusia. Ukhuwah basyariyah. Sebenarnya dengan ukhuwah Islamiyah saja itu sudah cukup. Ini dapat ilmu baru tadi malam dari beliau, Habib Ja'far Shadiq bin Yahya. Karena Islamiyah itu memang tidak bisa kita artikan sesama umat Islam. Kalau kita belajar gramatikal Arabik, bab tentang ya nisbat, Islamiyah itu artinya
sesuatu yang dinisbatkan kepada Islam. Jadi kalau ukhuwah Islamiyah ini bukan kok artinya persaudaraan sesama umat Islam, tapi ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan model Islam. Persaudaraan yang diajarkan oleh Islam. Jadi ukhuwah Islamiyah itu sebenarnya sudah mencakup persaudaraan sebangsa dan setanah air, persaudaraan sesama manusia. Karena bahasanya bukan ukhuwatul muslimin, ikhwanul muslimin, tapi ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan yang dinisbatkan kepada ajaran agama Islam dan sangat maklum ketika bicara masalah muamalah, berinteraksi sosial dengan sesama manusia, bahkan sesama makhluknya Allah, itu Islam luar biasa. Mengajarkan kepada kita harus saling menjaga kerukunan kita. Meskipun sekali lagi, beda agama dengan kita, beda keyakinan dengan kita, selama itu sesama manusia, bahkan sesama makhluknya Allah, sesama anjing pun kalau nggak menyerang kita diperintahkan untuk menjaga persaudaraan dengan mereka. Cintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu. Ya Ali, utlubil khaira inda sabahil wujuh wa akrimid dhaif fa innahu idza najala biqaumin nazala ma'ahu rizquh wa idza irtahala bidzunubi ahlil manzil fayulqiha fil bahr. Wahai Ali, carilah kebaikan pada orang-orang yang sobahil wujuh, wajahnya menyenangkan. Karena banyak kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, cuma ketika memberikan kebaikan tersebut tidak disertai dengan wajah yang menyenangkan, wajah yang sinis, wajah yang membuat kita itu kurang berkenan. Rasul perintahkan, usahakan kalau mencari kebaikan, entah kita minta tolong pada siapapun, inda sobahil wujuh, pada orang-orang yang ketika menolong kita itu wajahnya menyenangkan. Makanya dalam bab sedekah itu kata Nabi, pahalanya sangat luar biasa, sangat dahsyat, mengalahkan makhluknya Allah yang luar biasa, yang hebat dan dahsyat. Ini Nabi sampaikan ketika Nabi bercerita bahwa awal bumi diciptakan, itu bumi tidak tenang seperti ini. Awal bumi diciptakan, kata Nabi, bumi bergoyang hebat, gonjang-ganjing, gak tenang seperti ini. Lalu untuk menenangkan bumi yang zilzal, gonjang-ganjing, Allah ciptakan gunung. Gunung diletakkan di beberapa tempat di bumi tenang. Makanya gunung ini disebut paku bumi. Sesuatu yang tadinya nggak tenang dipaku menjadi tenang. Melihat ini, malaikat bertanya kepada Allah, Ya Rabb, hal min khalqika syai'un asyaddu minal jibal. Kata malaikat, wahai Tuhan, apa ada makhlukmu yang lebih hebat dari gunung ini? Bumi yang begitu gonjang-ganjing hebat, ada gunung langsung tenang. Apakah ada yang lebih hebat dari gunung? Allah jawab, ada. Apa itu ya Rabb? Al-hadid, besi. Gunung meskipun gunung batu kalah dengan besi, ya. Kalah dengan alat berat.
Di Arab itu gunung-gunung sudah menjadi hancur, banyak yang dijadikan lorong-lorong besar, terowongan-terowongan besar. Ini menggunakan besi, alat berat. Ada yang lebih hebat dari besi? Ada. Apa? Api. Sekeras apapun besi, kena api dalam suhu tertentu, lumer dia. Ada yang lebih hebat dari api? Ada. Apa? Air. Kebakaran sehebat apapun, pemadam kebakaran datang, disemprot pakai air, habis itu api. Ada lagi yang lebih hebat dari api, dari air. Hal min khalqika syai'un ashaddu minal ma'? Allah jawab ada. Apa itu ya Rabb? Ar-rih, angin. Angin ya. Tsunami ini karena air laut terkena angin hebat. Dalam hitungan detik infrastruktur hancur, ratusan ribu nyawa manusia melayang. Angin. Badai itu sebab angin. Ada yang lebih hebat dari angin? Ada, kata Allah. Apa? Ibnu Adam. Anak cucunya Adam. Yatasaddaqu shadaqatan biyamini. Sedekah dengan tangan kanannya. Yukhfiha an shimalihi. Ia sembunyikan sedekahnya dari tangan kirinya. Tangan kirinya saja nggak tahu kalau tangan kanannya sedekah, apalagi istrinya, apalagi orang lain, benar-benar disembunyikan. Sedekah sir namanya. Itu pahalanya jauh lebih hebat dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang hebat. Nah ini ulama memberikan penjelasan, tapi tidak hanya sekedar sedekah sir saja. Harus ada 5 perkara saat kita sedekah sir jika ingin pahala sedekah sir kita ini lebih hebat dari makhluk-makhluk yang hebat tadi. 5 perkara itu apa? Yang pertama yaitu tadi ayyukhfiyas shadaqah. Jangan dipamerkan sedekah kita. Meskipun sekali lagi menampakkan sedekah di depan umum itu boleh, bahkan dalam satu kasus dianjurkan. Cuma hati ini harus dijaga. Hati harus dijaga. Andaikan dia menampakkan sedekahnya, niatnya memotivasi yang lain agar ikut bersedekah. Andaikan dia menampakkan sedekahnya, niatnya agar tidak ada fitnah. Orang kaya, asetnya sebanyak itu, penghasilannya sebesar itu, kok nggak pernah zakat ya? Sedekah wajib harus ditampakkan. Jika perlu diumumkan. Jika perlu diumum, jangan sampai ada fitnah. Sebab Allah katakan wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Jika kalian samarkan sedekah kalian, kalian berikan kepada fakir, orang-orang yang membutuhkan, maka fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian dibanding kalian tampakkan. Makanya sebab inilah sekali lagi banyak para salafus soleh, banyak para ulama itu kalau sedekah sengaja cari orang yang buta matanya, ya nggak tahu. Ada lagi sebagian datang ke kampung fakir miskin tengah malam, tiap rumah dikasih uang untuk kebutuhan 1 minggunya. Ada lagi yang mencari orang-orang yang tinggal di bawah kolong jembatan saat mereka tidur, disebar uang itu di sekitarnya. Ini dalam rangka menyembunyikan sedekahnya. Yang kedua, usahakan ketika sedekah antahdhara minal manni wal adha. Jangan diungkit-ungkit. Nah, ini cobaan sedekah. Pasti semua pernah mengalami menolong seseorang, kita tolong. Pada perjalanan hidupnya punya masalah dengan kita,
sehingga melakukan sesuatu yang menjengkelkan hati kita. Nah, terkadang kita nggak sabar. Sudah dibantu sampai seperti itu kok malah menyakiti kita. Akhirnya kita ungkit. Habis itu. Pahala sedekah saat kita ungkit, habis dengan ungkitan kita. Dan Allah yang menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian hancurkan pahala sedekah kalian. Jangan kalian batalkan, habiskan, binasakan pahala sedekah kalian bil manni, dengan mengungkitnya. Ini banyak ini cobaan orang sedekah. Wal adza, dan dengan melakukan hal yang menyakiti hati orang yang menerima sedekah kita. Jangan. Itu bagikan orang yang yunfiqu malahu ria'an nas. Dia ahli menginfakkan sedekahnya, hartanya, melajakan hartanya, tapi ternyata setiap dia membelanjakan hartanya di jalan Allah, niatnya untuk memamerkan amalnya kepada manusia. Jangan. Yang ketiga, antah rojaha min atyabi malik. Usahakan sedekah itu ya yang terbaik dari yang kita miliki. Ya, ini juga berat untuk kita. Terkadang yang kita sedekahkan itu andaikan baju-baju yang sudah nggak layak pakai, yang kita sudah nggak mau pakai. Nah, kalau ingin pahala sedekah itu hebat, kasih baju jika perlu yang belum pernah kita pakai. Atyabi malik, harta terbaikmu. Karena Allah katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kalian tidak akan memperoleh kebaikan sampai kalian belanjakan sesuatu yang kalian cintai. Kalian sedekahkan sesuatu yang kalian cintai. Yang keempat, kata para ulama, antu'tiya biwajhin toliq mustabshirin ghairi mustakrih. Saat kita memberikan sedekah itu, barengi dengan wajhin talik. Apa wajhin talik? Ajri peraupan, wajah yang menyenangkan. Bu, ini ada sedekah sedikit, tolong diterima ya. Senang yang nerima. Dibanding kita sedekah banyak tapi wajah kita berengut, jetatut, gak menyenangkan. Apalagi sampai dilipat nih 1 juta untuk kebutuhanmu. Ya. Saat sedekah barengi dengan wajhin tolik, wajah yang menyenangkan, yang menggembirakan kepada mereka yang menerima sedekah kita. Jangan sampai dengan wajah yang berengut, mustakrih, yang membuat orang yang menerima sedekah kita itu nggak enak. Kita nerima 500.000 tapi wajahnya nggak nyenangkan gitu. Nah, misalkan alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Masalah ini telah Allah tegaskan. Orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, summa la yatba'una ma anfaqu manna wala adza, dan ketika dia membelanjakan hartanya di jalan Allah, entah dibelanjakan lewat masjid, bahkan dibelanjakan lewat perorangan, kita bantu seseorang, tidak diikuti dengan manna, mengungkit-ungkit apa yang telah disedekahkan, wala adza, dan juga tidak diikuti dengan perkara-perkara yang bisa menyakitkan orang yang menerima sedekahnya, diantaranya dengan wajah yang tidak menyenangkan, dengan ucapan yang juga tidak menyenangkan. Kalau kita bisa bersedekah, kita barengi dengan wajah yang menyenangkan, maka Allah janjikan lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Pahalanya sangat besar dari Tuhan mereka, dan mereka akan menjadi hamba yang tak punya rasa takut, tak punya rasa khawatir, kecuali hanya kepada Allah. Dan itu ciri wali.
Wali itu cirinya ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingat, sungguh para walinya Allah itu tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khawatir. Kalau ada orang sehebat apapun kok masih mikirkan nanti kalau aku mati anakku makan apa, enggak wali. Kok masih takut dengan masa depan dia dan anak-anaknya? Bukan wali. Wali itu ala, ingat, inna awliya Allah, sungguh para kekasihnya Allah itu la khaufun, tidak punya rasa takut, walahum yahzanun, juga tidak punya. Intinya apa? Orang ketika ahli sedekah dan sedekahnya berdasarkan ilmu serta tepat sasaran, banyak yang diangkat menjadi walinya Allah. Ciri wali itu dermawan, peramah. Ciri umumnya. Kalau ada orang sehebat apapun, sebanyak apapun pengikutnya kok bukan peramah tapi pemarah. Bukan dermawan tapi bakhil. Jangan kita sifati dia walinya Allah. Meskipun alim, meskipun jutaan bahkan lebih pengikutnya. Tapi kalau suka marah-marah, sikit-sikit marah. Orang dia bilang tik mo, tik mo, sidik ngamuk. Itu bukan wali. Bukan wali. Wali itu peramah, dermawan. Bukan pemarah, bukan yang bakhil. Sampai Nabi katakan, sabaqa dirhamun ala mi'ati alaf. Sedekah 1 dirham, 1 juta. Ini bisa mengalahkan sedekah mi'ati alaf, 100.000 dirham. 100.000 juta. 100.000 juta itu berarti berapa miliar? Sedekah yang bagaimana? Sedekah yang ketika sedekah disertai dengan wajah yang menyenangkan, disertai dengan lesan dan ucapan yang menyenangkan. Bu, ini ada rezeki sedikit buat ibu, diterima ya. Bukan, nih buat makan. Adanya Rasul menjelaskan seperti ini. Dari dulu itu ya ada orang yang karena merasa membantu orang saat bantu itu dengan cara yang tidak menyenangkan. Kayaknya dikasih batasan, jangan tanggung-tanggung kalau sudah melakukan kebaikan. Usahakan agar sempurna pahala kebaikan kita. Jadi usahakan kalau kita mencari kebaikan pada orang yang wajahnya suka tersenyum, pada orang yang ketika membantu dan menolong kita, wajahnya, ucapannya itu menyenangkan kita. Utlubil khair inda sobahil wujuh. Wa akrimid dhaif, muliakan tamu. Nah, ketika bicara tamu, ini ajaran Rasulullah tanpa memandang mereka satu akidah, satu agama atau tidak. Meskipun beda akidah, beda suku, bahkan beda kewarganegaraan, kalau itu datang ke rumah kita, itu adalah tamu kita yang kita harus memuliakannya sesuai dengan kemampuan kita. Andaikan kok orang itu tahu keutamaan menjamu dan memuliakan tamu, kata sebagian ulama ketika menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi masalah keutamaan memuliakan tamu, maka mereka setiap hari akan berharap selalu ada tamu. Nabi katakan, muliakan tamumu. Fa innahu idza nazala biqaumin, tamu itu kalau mampir di rumah seseorang, kalau mampir di tempat seseorang, katakanlah enggak janjian di rumah tapi di kedai kopi semisal, saya mau silaturahmi ke rumah, jangan ke rumah saya hari ini sedang di sini, nyusul saja. Tamu kita itu, kita muliakan dia. Maka kata Nabi, nazala ma'ahu rizquhu, bersamaan dengan datangnya tamu,
dan kita jamu semampu kita, ini akan datang juga rizki kita. Semakin sering kita memuliakan tamu, otomatis semakin banyak dan sering Allah mendatangkan rizki kepada kita. Wa idzar tahala, dan ketika tamu itu sudah pulang, entah dari rumah kita kalau memang kita menjamunya di rumah kita, atau dari warung kedai tempat kita berjumpa dengan tamu kita, ketika selesai urusannya lalu pamit pulang, irtahala bidunubi ahlil manzil, pulangnya tamu itu membawa dosa kita, datangnya membawa rahmat, keberkahan dan rizki kepada kita, pulangnya membawa dosa kita. Yulqiha fil bahr, lalu dosa-dosa itu akan, dosa yang dibawa itu akan Allah lemparkan lewat para malaikatnya ke dalam lautan. Hanya ada seorang sahabat itu pernah datang kepada Rasul mengadukan saudaranya. Saudaranya ini tiap hari nerima tamu, dan bukan hanya sekedar diterima, dijamu. Sudah nggak bisa mengingatkan, sebab hitungannya selalu materi. Ini semakin lama bangkrut kita kalau tiap hari uang kita untuk memuliakan tamu, mengadukan. Rasul tolong ingatkan saudaraku itu. Ya over kalau menerima tamu, tiap hari menerima tamu dan selalu dijamu. Rasul tidak banyak bicara, karena pemuda ini juga sedang bertamu kepada Rasul. Lewat mukjizatnya Allah nampakkan kepada tamu itu, ketika datang tamu yang lain lalu pamitan terlebih dahulu, bersamaan dengan itu perkara-perkara yang buruk yang ada di dalam rumahnya Rasul ditampakkan, itu keluar dari rumah semua. Ada ular, ada kalajengking, semua keburukan keluar semua. Lalu bertanya, itu tadi apa? Itulah ketika kita memuliakan tamu, keburukan yang ada di rumah kita akan dibawa tamu pulang, lalu dilemparkan ke dalam lautan. Datangnya tamu ke rumah kita, kita hormati dan kita muliakan, membawa rahmat, berkah dan rizki kepada kita. Dan masalah memuliakan tamu ini Rasul kaitkan dengan keimanan. Kalau ada orang sampai pernah suatu ketika seorang wanita, sahabat perempuannya Rasulullah, ini terkenal ahli ibadah, ahli baca Quran, terkenal ahli puasa sunnah, terkenal ahli sedekah juga. Tetapi wanita ini hubungannya dengan tetangga tidak baik. Ketika ada tamu tidak dimuliakan. Padahal sahabat ini bercerita kehebatan sahabat perempuan tadi, menginginkan agar Rasul memujinya. Tapi Rasul gak memujinya. Rasul tanya dia bagaimana punya hubungan dengan keluarga, dengan tetangga. Dia bagaimana memuliakan tamunya. Sahabat yang melaporkan itu ya menjawab apa adanya. Rasul marah. Dan Rasul katakan, innaha, sungguh perempuan itu la tu'minu billah, bukan orang yang beriman kepada Allah. Bukan orang yang beriman kepada, padahal ahli sholat malam, ahli puasa sunnah, ahli baca Quran, ahli sedekah. Gara-gara tidak memuliakan tetangganya, tidak memuliakan tamunya, itu Nabi katakan innaha la tu'minu billah. Bahkan diawali dengan sumpah, wallahi, demi Allah, perempuan itu bukan orang yang beriman kepada Allah. Dalam satu riwayat Nabi katakan, demi Allah dia tidak akan bisa masuk surga kalau tidak segera bertobat. Lalu Nabi katakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir,
akhir. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyukrim dhaifahu, falyukrim jarahu, falyaqul khairan aw liyasmut. Dia harus memuliakan tetangganya. Dia harus memuliakan tamu-tamunya. Dia harus mengucapkan sesuatu lewat lisannya, sesuatu yang baik. Kalau nggak bisa, dia. Ini yang disifati oleh Rasul dengan sumpah dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak akan masuk surga. Ini tidak bukan orang seperti kita yang baca Quran jarang, sholat malam sesekali, puasa sunnah, apalagi sedekah jarang. Nah, wanita sehebat itu pun karena dia tidak memuliakan tetangga, tidak memuliakan tamu, tidak bisa menjaga lisannya, dengan sumpah Nabi katakan innaha la tu'minu billah, dia tidak beriman kepada Allah. Ini Islam ya. Jadi Islam itu bukan hanya mengajarkan jaga hubungan baikmu dengan Tuhanmu, bukan. Tapi Islam itu juga mengajarkan jaga hubungan baikmu dengan sesama manusia, bahkan dengan sesama makhluknya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang mulia ini. Amin, amin, Allahumma amin. Muliakan tamu ya, meskipun dengan segelas air, muliakan. Jangan sampai tamu pulang dari rumah kita itu menggerutu. Masya Allah, ngobrol 2 jam kok. Satu gelas air saja nggak keluar, jangan. Tamu itu datangnya membawa rezeki. Hanya Nabi Ibrahim itu ketika ditanya, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan derajat yang begitu tinggi di sisi Allah, sampai Allah beri gelar engkau Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Ternyata bukan kok karena kesungguhan Nabi Ibrahim beribadah kepada Allah, bukan, tapi karena kedermawanannya, karena selalu menghormati dan memuliakan tamunya. Nabi Ibrahim dan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini juga dilakukan oleh para nabi dan rasul lainnya, para sahabat, para salafus saleh. Itu kalau makan selalu ngajak teman. Sarapan selalu ngajak teman. Ya kita juga sering ngajak teman, tapi kita minta ditraktir ya. Nabi Ibrahim enggak. Sampai diceritakan suatu ketika, sebab sarapannya Nabi Ibrahim itu kesiangan, cari di sekitarnya sudah sarapan semua. Rela berjalan 1 mil. 1 mil itu berapa? Hampir 2 kilo. Hanya untuk mencari teman sarapan bareng. Subhanallah. Kedermawanannya. Nabi Ibrahim dermawan. Nah, korban yang mungkin belum pernah dilakukan oleh manusia mulai dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Korbannya apa? Korbannya 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Coba itu berapa ratus miliar itu kalau dikonversikan dengan uang. Itu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Memang orang kaya dan dermawan. Dan sekali lagi rata-rata meskipun orang itu punya masa lalu yang buruk, ada mantan peminum, pemabuk berat diangkat menjadi wali, Bishr al-Khafi. Ada mantan penyamun, perampok, yang kafilah itu kalau di tengah perjalanan dagangnya kok mendengar ada rombongannya Fudail bin Iyad, mereka balik. Sebab terkenal sangat sadis. Tapi dibalik keburukan Fudail bin Iyad, dibalik keburukannya Bishr al-Khafi, keduanya sangat dermawan. Dan sebab kedermawanannya ini,
Allah punya cara sendiri untuk mengangkat derajat mereka setinggi-tingginya. Bishr al-Khafi menjadi wali. Keramatnya luar biasa. Selama Bishr al-Khafi masih hidup, nggak ada hewan itu BAB, buang kotoran sembarangan, itu nggak ada. Kuda, onta, kambing, buang kotoran sembarangan di tempat-tempat umum itu nggak ada. Bishr al-Khafi. Dan ketahuannya ketika mati, puluhan tahun wilayah Bishr al-Khafi itu nggak pernah ada kuda buang kotoran di tempat umum, di jalan-jalan. Tiba-tiba di pasar, kuda-kuda ini, onta-onta ini buang kotoran sembarangan. Ini kok nggak pernah terjadi kok. Kuda buang kotoran. Ternyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bishr al-Khafi meninggal. Saking menghormatinya Bishr al-Khafi, karena terkenal Bishr al-Khafi itu kalau jalan dia nggak mau pakai sendal, dia nggak mau pakai sepatu. Nah, hewan-hewan ini saking keramatnya Bishr al-Khafi, jangan sampai nanti kotoranku diinjak oleh Bishr. Mantap, pemabuk itu, pemabuk berat, sangat dermawan. Dan pulang dari mabuk berat itu menemukan secari kertas bertuliskan Bismillah. Ya, setengah sadar setengah tidak, namanya juga orang pernah mabuk, Pak? Pernah. Setengah sadar. Diambil, dicium, dibersihkan, dimuliakan, ditempatkan di tempat yang tertinggi. Hanya ada saja. Kita makanya nggak boleh menyepelekan, menganggap kecil kebaikan, karena bisa jadi dari kebaikan yang sangat kita anggap kecil dan sepele, dari situlah datang ridhonya Allah. Diambil. Gara-gara itu Allah kasih dia tobat, lalu bersungguh-sungguh dalam beribadah, menjadi wali besar Bishr al-Khafi. Ya Ali, dan syuruk ya, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kita tutup dengan doa. Apa buka pertanyaan? Doa? Ada tanya? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma ja'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma, waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, waj'al jami'a man hadhara fi hadzal majlis bil istiqamah wa dzurriyyatahum min ahli al-ilmi wal khairi wal Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal dhairi wat tughyan. اللهم انفعنا ما علمتنا علمنا ما ينفعنا زدنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وسع علينا رزقنا عاطف علينا خلقك يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وآله الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam.
wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.